Kalau orang yang buta karena sesuatu itu bisa dia balik ya. Lebih mudah dia balik gitu karena sebelumnya dia sudah melihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat, dan kami datangkan ya, kami berikan a'taina Isa ibn Maryam, kami berikan Isa ibn Maryam, yaitu Sayyidina Isa putra Maryam, al-bayyinat, yaitu bukti-bukti kebenaran. Kalau kita lihat dalam surah Ali Imran misalnya kan, Rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahayati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah ila. Jadi mukjizat Nabi Isa. Akhluqu lakum minat tin kahayati at-tayri. Jadi beliau itu diberikan mukjizat, dari tanah itu dia bisa gumpal kemudian dilempar jadi burung dia. Ubriul akmaha. Al-akmah itu artinya orang yang buta sejak lahir. Jadi kalau bahasa Arab itu ada istilah buta itu a'ma, tapi a'ma itu lebih umum. Kalau al-akmah itu artinya yang buta sejak lahir. Jauh lebih susah orang yang buta sejak lahir melihat dibanding orang yang buta karena sesuatu. Kalau orang yang buta karena sesuatu itu bisa dia balik ya. Lebih mudah dia balik gitu karena sebelumnya dia sudah melihat. Nah, Nabi Isa ini dapat mukjizat bisa membuat orang yang buta sejak lahir itu melihat. Yubri'ul akmaha wal abroso. Al abros itu penyakit kulit yang menahun. Penyakit kulit yang menahun, yang orang melihatnya itu mohon maaf jijik, tidak mau orang dekat. Orang itu diisolasi, dijauhi karena kulitnya bernanah terus, pokoknya inilah. Ada yang mengatakan juga penyakit belang. Ala kulli hal itu penyakit yang kulit yang menahun, yang tidak pernah sembuh oleh Nabi Isa. Wa yuhyil mauta, yang meninggal dengan izin Allah bisa bangun hidup lagi. Nah, itulah al-bayyinat, kemukjizatan ya. Sebagai tanda kebenaran Nabi Isa alaihissalam. Ada satu hal yang menarik tentang mukjizat, bapak-bapak saudara. Semua kemukjizatan para nabi dan rasul itu sifatnya hissiyah. Arti hissiyah itu dilihat oleh mata dan disaksikan hanya oleh orang yang hidup pada masa itu. Jadi orang yang ada pada waktu itu. Misalnya Nabi Musa pukul laut, pecah laut. Nah, itu mukjizat. Yang lihat siapa? Yang ada waktu itu. Kalau yang nggak ada nggak bisa lihat. Apalagi yang beda zaman, yang satu zaman tapi tidak ada di tempat itu juga nggak bisa lihat. Nabi Isa juga seperti itu. Yang melihat mukjizat beliau menghidupkan orang mati, bisa membuat orang buta melihat, bisa membuat orang yang sakit sembuh, itu hanya yang ada pada waktu itu. Kecuali mukjizat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mukjizat beliau yang terbesar? Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'an ini mukjizat yang tersisa. Nih, bapak-bapak saudara, supaya ngerti, bisa menghargai Al-Quran ini. Jadi dari semua mukjizat yang Allah telah turunkan ke bumi dalam rentang waktu yang panjang, sekian banyak nabi dan rasul, maka ada tersisa satu saja di tengah umat manusia sekarang. Itulah Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah. Renungkan itu bapak-bapak ya, renungkan itu supaya kita bisa menghargai apa yang Allah titipkan pada kita. Jadi yang Allah titipkan pada kita ini adalah mukjizat satu-satunya
yang masih bisa dinikmati oleh manusia. Alhamdulillah. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Nah, Nabi Isa alaihissalam itu diberikan tanda-tanda kebenaran ya sebagai mukjizat, al-bayyinat, bukti-bukti kebenaran yang tadi itu ya. Wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami perkuat, kami kuatkan biruhil qudus, dengan ruh al-qudus. Ruhul qudus artinya ruh yang suci. Siapa Ruhul Kudus itu? Nah, kalau kita lihat di ayat yang lain, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Kul nazzalahu ruhul qudusi. Jadi tafsir yang paling tinggi tingkatannya, kesahihannya itu kalau kata ulama tafsir Quran dengan Quran. Artinya ayat yang ini ditafsirkan oleh ayat yang lain. Jadi ketika kita baca dalam ayat ini, wa ayyadnahu biruhil qudus, apa maksud Ruhul Kudus? Kita cari di ayat yang lain. Qul nazzalahu ruhul qudus. Katakanlah telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, Ruhul Kudus. Sedangkan kita tahu bahwa yang menurunkan Al-Quran perantaranya adalah malaikat Jibril. Berarti Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril, ruh yang suci. Kenapa malaikat Jibril dikatakan Ruhul Kudus, ruh? Kalau kata ulama, sebagaimana ya, ruh itu menjadi sebab hidupnya jasad kita, maka demikian pula malaikat Jibril yang membawa wahyu itu menjadi sebab hidupnya hati manusia. Jadi malaikat Jibril yang membawa wahyu itu membuat hati kita hidup dengan cahaya kebenaran. Seperti ruh yang ketika dia ada di dalam jasad kita, maka kita hidup. Ruh itu hilang, selesai kita. Jadi itu sebabnya kata ulama disebut Ruhul Kudus. Al-Qudus artinya suci, ya. Al-Quds itu at-tuhru, at-taharah, suci. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Mengapa setiap kali datang rasul yang tidak cocok sama kehendak kalian, itu kalian selalu sombong. Fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian dari rasul itu kalian dustakan. Jadi ini cerita tentang Bani Israel, Musa terus, ada Musa, Harun terus, sekian banyak itu, kata Allah, kenapa sih kalian ini kok bukannya berpedoman pada kebenaran, tapi pedomannya kepada kehendak dan keinginan. Jadi yang cocok dengan keinginan kalian, kalian terima. Kalau enggak, kalian tolak. Dan lebih buruk lagi, penolakan itu tidak hanya sekedar mengatakan kami tidak menerima. Lebih dari itu, fa fariqan kadzabtum, sebagian kalian dustakan, wa fariqan taqtulun, sebagian yang lain kalian bunuh. Jadi mereka membunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ya, dan nabi-nabi yang lain beberapa dibunuh. Memang bukan, istilahnya bukan semuanya membunuh, ya. Ada sekelompok, tapi yang lain biar, yang lain membiarkan dan mendiamkan. Maka konsep amar ma'ruf itu adalah kalau Anda melihat sesuatu yang tidak benar, ya, Anda tidak boleh mengabaikan, mendiamkan. Upayakan untuk dirubah, ya, dengan cara-cara yang baik itu. Jangan sampai seperti Bani Israel ini. Wa qalu qulubuna gulf. Ini ucapan mereka, ya. Istakbartumnya itu salah satunya ini bentuknya. Apa? Wa qalu qulubuna gulf, hati mereka berkata qulubuna gulf, hati kami itu tertutup. Gulf itu jamak dari aglaf. Aglaf itu sesuatu yang tertutup. Jadi kalau ada sesuatu di atasnya ada tutup sehingga tidak ada barang yang bisa masuk ke situ, itu namanya aglaf, ya, sesuatu yang tertutup. Apa maksud mereka mengatakan ini? Ingin membuat Nabi besar Muhammad SAW itu putus asa dari dakwah kepada mereka. Ya gampang-gampangnya, udah Muhammad jangan dakwah sama kami lah, hati kami ini tertutup, kami ini nggak bisa terima.
Bal la'anahumullah bikufrihim. Nah, ini dibantah oleh Allah. Bal itu artinya kalau bahasa kita enggak, bukan begitu. La'anahumullah bikufrihim. Yang namanya hati manusia itu sebenarnya semua hati manusia, enggak ada yang namanya tertutup. Hati manusia itu dasarnya baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ada cahaya. Cahaya yang siap menerima kebenaran. Jangan salahkan hatimu. Tapi bal la'anahumullah bikufrihim, tapi kekufuranmu itu yang membuatmu tidak menerima. Ya. Jadi jangan salahin hati seakan-akan bahwa hati mereka memang diciptakan seperti itu. Enggak, hati mereka awalnya bagus, tapi karena ada kekufuran akhirnya hati itu menjadi rusak. Nah, ini juga pelajaran ya Bapak-bapak Saudara, bahwa Al-Quran itu tidak pernah menyembunyikan argumentasi orang yang menentang. Al-Quran itu jujur. Jadi Al-Quran menceritakan. Setelah diceritakan apa argumentasi mereka, baru kemudian dibantah. Kadang-kadang kita kalau berbeda pendapat sama orang, ya, nggak mau kita dengar argumentasi dia. Pokoknya dia salah saja. Ini Al-Quran mengajarkan kita, ya, bahwa kalau kita menolak sesuatu, bukan kita menolak karena kebencian. Kalau kita menerima sesuatu bukan karena cocok dengan hawa nafsu kita, tapi ada ukuran kebenaran. Dan kita harus jujur. Jadi banyak sekali di dalam Al-Quran ini. Bahkan berulang-ulang misalnya wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq, gitu kan. Mereka mengatakan, ini apa nih Nabi Muhammad nggak cocok jadi nabi. Ya'kulu at-ta'am, dia makan kayak kita. Mesti yang namanya nabi itu jangan kayak kita dong gitu. Wa yamshi fil aswaq, dia jualan di pasar. Masa nabi jualan? Dibantah oleh Al-Quran. Tapi disebutin argumentasi mereka begini, lalu disebutkan oleh Al-Quran bantahannya. Bantahan Al-Quran kira-kira adalah, karena kami mengirim kepada manusia Rasul, maka Rasulnya itu harus manusia. Kalau yang kami kirim malaikat, ya nggak bisa kalian lihat. Maka yang kami kirim manusia yang sama dengan kalian, tetapi dengan esensi yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Ada sidik, amanah, tablik, fatonah, dipilih oleh Allah. Ini juga pelajaran ya. Jadi kalau kita beda pendapat sama orang, jangan karena kita nggak suka pendapatnya, walaupun jelek pendapatnya, jangan kemudian kita manipulasi. Jelasin aja pendapatnya apa adanya, baru kemudian kita luruskan. Seperti cara Al-Quran. Bal la'anahumullah bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Maka mereka beriman dengan iman yang sedikit saja, tidak sempurna imannya. Karena mereka punya bibit kekufuran yang mereka pelihara di hati, maka kalaupun mereka beriman, imannya itu hanya iman sekedar saja. Di ayat sebelumnya kan kita sudah baca ya, yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfurun, ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Nah, ini modelnya. Kalau cocok ambil, kalau enggak cocok buang. Faqalilam ma yu'minun, ay fala yu'minuna illa imanan qalila. Mereka beriman, oke, tapi iman itu enggak utuh. Ada juga sebagian ulama menafsirkan bahwa yang beriman di antara mereka yang benar-benar adalah qalil, yaitu sedikit. Sebagian besar tidak beriman. Tapi dengan dua penafsiran ini intinya adalah bahwa mereka tidak sungguh-sungguh beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan.